Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in tarak khaira taro khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina mil ma'ruf. Allah. Haqqan 'alal muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Barang siapa yang mengubahnya, wasiat itu, setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, acara kita berjalan dengan lancar dan berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya membacakan biografi, semoga menyentuh hati. Baik, ini sekilas tentang Ustadz. Ustadz Mutahhir Arif saat ini merupakan imam di Masjid Istiqlal Houston, Texas. Sebelumnya beliau merupakan direktur dari Nur Inka Nusantara Madani, Pesantren Nusantara di Connecticut, Masjid Umar Haikal di Las Vegas, dan juga Masjid Al-Hikmah New York. Saat ini Ustadz Mutahhir lebih fokus kepada New Muslim dan melakukan bimbingan kepada mereka agar mereka bisa memahami Quran dan Islam lebih dalam lagi. Ustadz Mutahhir spesialisasi di bidang konseling keluarga dan anak muda, serta resolusi konflik dan membangun hubungan dengan komunitas. Ustadz Mutahhir mendapatkan gelar doktoratnya dari Universitas Muslim Indonesia di bidang Islamic Leadership. Untuk yang lebih dalam lagi silakan bertanya langsung kepada beliau atau kepada Mbak Lizzie.
Baik. Ke King Super beli cherry, beli juga buah pisang. Wajah cerah tampil berseri-seri, mari dengarkan ceramah dengan senang. Buah duku, buah pepaya, dijual di pasar di tepi jalan. Untuk memulai tausiahnya kepada Ustadz kami persilahkan. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini dari ibu-ibu pengajian Colorado. Jazakumullahu khairan katsira. Kalau gitu saya mulai juga dengan pantun ya. Pergi ke taman memetik melati. Yeah. Mana cakepnya nih? Cakep. Cakep. Yeah. Melati putih harum baunya. Cakep. Yeah. Sebelum salam kami sampaikan, izinkan saya mengucapkan salam. Langkah kecil menuju ridhonya. Semoga niat diterima Allah. Sebelum salam ini kami sampaikan, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam itu doa, ibu-ibu ya. Yang berarti kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua ibu-ibu yang hadir di rumah Ibu Eli Wijaya senantiasa sehat walafiat, mendapatkan semua bentuk kemudahan urusan, rezeki yang melimpah, penuh barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yarju biha qailuhan najata minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan yad'u biha qailuha at-tawfiqa littiba'i sunnati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyyina wa habibina wa qaidina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa ala sairil multazimina min atba'ih. Amma ba'd. Fa innani usi nafsi wa isikum jami'an bi taqwallah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir pada kesempatan ini adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Kami yakin Engkau sedang menyaksikan kami pada siang hari ini. Kami sungguh-sungguh memohon kepadamu, kiranya Engkau merahmati dan memberkahi pertemuan kami ini di rumah Ibu Eli Wijaya. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan semua yang berjasa dalam hidup kami. Amin. Ya Allah,
Sayangilah anak-anak kami, generasi kami, keturunan kami. Bimbinglah Amin. bimbinglah mereka dengan caramu yang paling lembut. Ya Amin. Allah, berkahilah Ibu Eli Wijaya dan keluarga beliau, berkahilah kami semua dan keluarga kami. Sebagaimana Amin. pertemukan kami pada kesempatan ini, mudahkanlah semua urusan kami, berkahilah ilmu kami, tuntunlah kami di Shiratal Mustaqim, Amin. kumpulkanlah kami semua di surga Firdausmu nanti. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami sangat bahagia pada kesempatan ini bisa bermuajahah walau melalui Zoom dengan ibu-ibu solehah yang insya Allah ahli surga semua, Amin. Ya. yang dengan penuh kesungguhan, niat tulus hadir dalam majelis yang insya Allah benar-benar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang Amin. sudah rutin dilakukan sejak berdirinya pengajian Colorado. Menurut informasi sejak tahun 2015, Allahu Akbar. Berarti ini sudah 10 tahun. Mudah-mudahan pendiri, penggagas, dan semua yang telah memberikan kontribusi, termasuk yang secara konsisten memberikan dukungan, termasuk hadir dalam pengajian Colorado ini, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan amal jariah. Amin. Amin. Mari kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan umur panjang kepada kita, memberikan kesehatan dan kesempatan, nikmat iman, kecintaan pada ilmu, sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang sedang berkumpul di rumah Ibu Eli, ya, dan kehadiran saya, walaupun secara fisik ada di Houston, Texas, tapi seolah dekat, dan insya Allah hadir di rumah Ibu Eli juga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar membawa rahmat, membawa berkah, faedah dan manfaat, ya, dan insya Allah menjadi awal dari pertemuan yang penuh keakraban, ya, untuk membangun kolaborasi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya untuk secara khusus mengucapkan terima kasih pada Ibu Lizzie Syahrial, ya, yang sejak awal menghubungi kami dan menjadi asbab, ya, kehadiran kami, dan insya Allah menjadi ta'aruf yang baik, ya, buat segenap keluarga besar pengajian Colorado. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya bersama keluarga di sini mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta doa tulus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencatat, ya, niat dan langkah-langkah dakwah kita ini sebagai perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelak ada satu saat, ya, Allah bertanya, apa alasanku untuk memasukkanmu ke surga? Maka kita menjawab, kita hadir, kita memberikan dukungan positif terhadap satu majelis taklim, yaitu pengajian Colorado di Amerika ini. Allahumma amin. Masya Allah, gimana kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Materi kita apa ini hari ini? Fikih wasiat, Ustaz. Fikih wasiat. Sudah punya wasiat semua? Masya Allah. Ya, dalam perjalanan hidup kita ada satu hal yang tidak boleh luput dari kesadaran kita. Sejauh kaki melangkah,
banyak tempat yang kita kunjungi, semua etos kerja yang telah kita kerahkan, satu saat semua itu akan menjadi kenangan. Kita perlu mempersiapkan bekal menuju alam akhirat. Dan salah satu petunjuk agama sekaligus tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk beramal, untuk mengukir prestasi ibadah selama hidupnya. Toh Allah juga masih memberi ruang untuk kita mendapatkan pahala meskipun kita sudah bergelar almarhum, almarhumah. Meskipun kita sudah tidak di dunia ini, tapi kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan transfer pahala yang tidak pernah putus. Pintu apa itu? Adalah pintu wasiat. Ya, sehingga ayat yang dibacakan kepada kita semua, 4 ayat di juz kedua surah Al-Baqarah, sangat indah sekali, membuat kita semakin takjub, semakin kagum terhadap ajaran Islam yang sempurna, paripurna, maha lengkap ini, sehingga apa yang kadang menjadi konflik, ya sumber perselisihan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat petunjuknya yang mulia di dalam Al-Quran. Baik, sudah siap Bu semua? Ini kalau di Houston ini sekarang jam berapa ya? Jam berapa? Jam 1. Iya, hampir jam 2 ya. Baik. Fikih wasiat sebelum wafat. Iya. Mohon maaf ya kalau sekaligus ini menjadi momentum untuk sejenak kita mengalihkan sedikit perhatian kita pada satu kenyataan yang tidak ada satupun di antara umat manusia kecuali akan melewatinya. Ya, seorang penyair Arab, Abul Atahiyah, mengingatkan kita, al-mautu babun, kematian itu adalah pintu, wa kullun nasi dakhiluhu, dan setiap manusia pasti akan lewat di pintu itu. Cuman yang menjadi konsen kita adalah ada apa di balik pintu tersebut. Dilanjutkan bahwa di sana hanya ada dua rumah, dua tempat kembali, ya, yaitu al-jannatu wan nar. Merenungkan kehidupan dan kematian. Ya. Kalau surah Al-Mulk, siapa yang tahu surah Al-Mulk itu di juz keberapa? Dua 29 Oh, juz katanya. 29. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nanti kalau yang jawab nanti dapat hadiah ya, insya Allah disiapkan oleh Ibu Lydia. Ya, Uni Eva Ustadz. Oh, Uni Eva, terima kasih insya Allah. Congratulations ya Bu Eva. Juz 29. Kalau jumlah surah di juz 29 itu berapa? Ada yang tahu? Kalau juz Amma ada 37 surah, dimulai dari An-Naba, diakhiri dengan An-Nas. Kalau juz 29 dimulai dengan Al-Mulk, diakhiri dengan surah Al-Mursalat. Ada yang tahu jumlah surah di juz 29 ada 9. Ayat pertama dan kedua sangat indah sekali mengingatkan kita pada satu keniscayaan, satu kepastian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Masya Allah, maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di tangannya semua kerajaan, semua kekuasaan. Dan dialah Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Ahsanu amala. amala. Subhanallah. Apa artinya? Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, sebagai ujian bagi kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya, Fudail bin Iyad memberikan penafsiran terhadap ahsan, yaitu siapa yang paling benar, ya, dan siapa yang paling ikhlas amalnya. Aswabuhu wa akhlasuh. Baik. Kalau di surah Al-Insan, Allah mengingatkan kita, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat ini mengingatkan kita untuk sejenak merenungkan bahwa dulu kita tidak pernah disebut-sebut. Ibu-ibu, 100 tahun lalu kita di mana? Tidak ada kan? Dan 100 tahun yang akan datang bisa dipastikan kita juga sudah tidak ada di dunia ini. Karena kita sudah wafat. Iya. Sehingga kenyataan ini perlu menjadi introspeksi bagi kita bahwa kita semua pasti akan mati. Ya. Jangan sampai kita mati-matian. Menghabiskan semua waktu kita untuk mengejar sesuatu yang ya tidak membawa manfaat yang sangat berarti untuk kehidupan sesudah kematian kita nanti. Betul? Insya Allah. Kita tahu bahwa banyak orang yang sukses secara duniawi, punya kedudukan, pangkat, kekuasaan, punya harta materi luar biasa, populer, terkenal di seluruh dunia. Tapi sesudah itu mungkin luput untuk menyiapkan bekal yang terbaik menuju alam barzakh, alam akhirat. Sehingga usia kita ini sudah digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasadu ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku ini antara 60 saja, 60 tahun, ya, paling banter 70 tahun, ya. Banyak yang tidak sampai 40, banyak yang tidak sampai 50. Coba kita ingat-ingat teman-teman kita waktu SD, teman-teman kita waktu SMP. Mungkin ada di antara mereka yang sudah wafat. Ya. Kalau umat-umat dulu, mungkin usianya panjang, ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Betul? Di salah satu kisah ada seorang ibu yang menangis ketika ditanya kenapa. Saya sedih anakku meninggal. Umurnya berapa? 300 tahun. Anak kecil umurnya 300 tahun. Ya. Karena orang tuanya usianya ribuan tahun. Ya. Dikatakan padanya, tenanglah. Nanti ada manusia di dunia ini usianya hanya 60 tahun. Berarti baru lahir langsung mati? Tidak. Ya. 60 tahun itu sudah usia senja, ya. Mungkin kalau dijelaskan ya sudah mulai keriput kulitnya, sudah banyak giginya yang tanggal, mata sudah mulai rabun, kuping sudah mulai terganggu dan seterusnya. Apa jawab ibu itu? Fawallahi, sekiranya umurku hanya sependek itu, hanya 60 tahun saja, niscaya akan aku habiskan untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Ya, tidak mau menyia-nyiakan waktu yang dianggapnya sangat singkat.
Ternyata Bapak Ibu, usia yang dimaksud itu adalah usia kita sekarang. Betul? Subhanallah. Subhanallah. Iya. Makanya jangankan 60 tahun, 50 tahun. 40 tahun saja itu sudah mendapatkan concern yang luar biasa dalam ajaran agama kita. Ya, walamma balagha arba'in. Tatkala umurnya sudah 40 tahun. Wow, kenapa kalau 40 tahun? Nah, nanti pada kesempatan yang lain atau ibu-ibu bisa share sih ya. Ada apa rahasia di balik usia 40 tahun itu? Bahwa ternyata itu sudah peringatan dari Allah. Sudah mulai bunyi. Perhatikan ya, bahwa mungkin saja sisa usia sudah tidak lama lagi atau sudah tidak panjang lagi. Ternyata masih diberikan kesempatan oleh Allah sampai 50 tahun, 10 tahun lagi. Ya, banyak orang yang justru kembali merasa muda, ya, dan menganggap kematian itu masih jauh. Saya masih kuat, masih cantik, masih ganteng, masih aktif dan seterusnya. Iya. Sampai 60 tahun itu sudah gong yang ketiga itu. Dan jarang sekali yang bisa melewati. Meskipun di Amerika kita lihat ada orang yang usianya sampai sekian ya 80 tahun masih drive. Rasulullah ingatkan kita khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, berkah amalnya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di pengajian Colorado ini sebagai jalan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari hidup kita. Amin. Masya Allah. Jadi perjalanan hidup ini singkat. Kematian bukan akhir tapi justru awal dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilewati, bahkan yang dilakukan, serta bekal apa saja yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya pasti dia merasa takut. Sebagai contoh, kalau ada orang di jalan, ya, lupa bawa dompet, tidak bawa driver license, tidak ada SIM, tidak ada STNK kalau di Indonesia ya. Kira-kira kalau ketemu polisi, gimana perasaannya? Atau ada pemeriksaan, ya, yang tidak bawa surat-surat pasti gelisah, betul? Iya, Ya. betul. Itu adalah analogi gambaran secara singkat terhadap seseorang yang tidak punya persiapan. Insya Allah kajian kita dan renungan kita pada siang hari ini adalah motivasi yang lembut, bijaksana untuk kita mempersiapkan bekal tersebut. Ya. Oleh karena kita semua meyakini itu pasti akan kita lewati. Saya bertanya, bahwa kalau anak muda itu punya dua kesempatan. Mati muda atau mati tua. Betul? Betul. Ada nggak yang mati usianya 20 tahun? Ada. Ada. 25 tahun ada. 30 tahun ada. Iya. Subhanallah. Sejenak kita mengalihkan ya bayangan kita pada keprihatinan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di tanah air tercinta. Di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh, subhanallah. Yang ditimpa bencana. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memulihkan kondisi di sana, ya. Meridai dan memberikan maghfirah terhadap semua yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keikhlasan, kesabaran serta pertolongan terhadap saudara-saudara kita di sana.
Nah, saya yakin Amin. tidak sedikit bantuan yang mengalir termasuk dari ibu-ibu Colorado. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin. Baik. Itu kalau orang anak muda ya punya kesempatan. Tapi kalau orang sudah tua, kira-kira punya kesempatan berapa dalam menghadapi kematian? Tidak ada ya, kecuali pasti mati. Iya, pasti mati. Artinya apa? Tidak ada jalan lain kecuali kita benar-benar wajib untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Iya. Iya. Kematian tidak menunggu kesiapan. Ada banyak orang yang merasa sehat, walafiat, keluar dari rumah, sesudah sarapan pagi, ke kantor, ke tempat kerja, pulang jenazah. Mendapatkan telepon istrinya histeris. Betul? Betul. Saya tidak menyangka, baru aja kita ngobrol. Itu kenyataan yang boleh dikata selalu menghiasi grup-grup WA kita. Telah berpulang ke rahmatullah dan seterusnya. Ada yang berproses, ada yang tidak berproses. Artinya kalau berproses memang sudah lama dapat informasi bahwa beliau sakit dan seterusnya. Ada juga yang tidak. Sementara jogging, sementara fitness dan sebagainya. Ajal menjemput pada waktu dan pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sedikit orang yang menyiapkan diri terhadap hal-hal yang akan dilakukannya di dunia ini. Semua fasilitas, semua yang diinginkannya. Tapi untuk bekal menuju akhirat belum tentu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Ya. Tidak sedikit orang yang menabung bagaimana supaya ini menjamin hari tua nanti. Ternyata tidak sampai di sana, belum retire sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, untung baik jika sholatnya teratur, ya, selalu berdoa, selalu bersedekah, selalu berbuat baik, menjalin hubungan dengan sesama, terkenal sebagai pribadi yang santun, pemaaf, tidak pendendam, ramah, dan seterusnya. Itu semua akan menjadi bekal. Jika tidak ada jalan lain. Pasti orang akan menyesal. Penyesalan yang terbesar adalah penyesalan ketika wafat. Kalau di dunia ini menyesal, tidak lulus ujian, masih bisa diulang. Betul? Tapi kalau sudah wafat tidak ada. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan infakkanlah sebagian harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya datang suatu masa di mana ajal sudah menjemput. Lalu seseorang berkata, "Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, tunda dulu ini." Ya, sakaratul maut, jangan cabut nyawaku dulu, walau hanya beberapa hari atau beberapa jam atau beberapa menit saja, walau beberapa saat saja. Apa yang diinginkan? Fa'as-saddaq, mau bersedekah. Menurut para ulama, karena dia sudah melihat bahwa orang yang bersedekah itu ketika sakaratul maut, Allah sudah tampakkan balasannya. Ini loh infak kamu, ini wakaf kamu, ini sedekah kamu. Sehingga orang membayangkan, kalau saya masih punya kesempatan, saya mau bersedekah lebih banyak lagi. Wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau saya masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi, atau usia saya ini dipanjangkan, walau hanya beberapa saat saja, saya bertekad berjanji untuk menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang taat dalam ibadah, orang yang tulus santun dalam bermuamalah, dalam interaksi sosial. Subhanallah. Itu dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Ya. Maka perlu mendapatkan perhatian ya dari kita semua bahwa
masih dalam pembahasan wasiat ini, kita tidak boleh lupa sama sekali bahwa bekal ini harus kita siapkan. Dan itulah amal yang akan terus mengalir pahalanya jika wasiat itu adalah hal yang positif, baik berupa nasihat maupun harta yang kita tinggalkan. Ibu-ibu, saya teringat pada seorang khalifah ya. Khalifah itu apa, Bu? Pemimpin. Pemimpin. Jadi kalau kita baca sejarah Islam, ini seorang khalifah. Pemimpin apa maksudnya? Pemimpin negara Islam. Kalau sekarang kepala negara, presiden. Salah satu tanda ketawaduan khalifah Islam ya. Jadi kepala negara, seorang pemimpin Islam itu selalu minta nasihat ya kepada ulama. Nah, satu ketika seorang khalifah itu mengatakan, "Na'idni, nasihati saya." Ya. Nah, nasihatnya seperti ini. Ini coba lihat, sebelummu sudah banyak khalifah kan? Iya. Coba lihat ini qusuruhum. Ini istana-istana begitu megah. Dulu yang pernah tinggal di sini sudah banyak khalifah. Jamaknya khulafa. Sekarang mereka di mana? Di sini tempatnya, di sampingnya. Kuburuhum. Ini qusuruhum. Istana-istana mereka, ini kuburuhum. Iya. Ini kubur-kubur mereka. Iya. Coba lihat. Banyak yang tidak menyadari fama tanfa'uhum qusuruhum kuburuhum. Ya. Tidaklah bermanfaat istana-istana mereka ini untuk kehidupan ketika mereka sudah terbujur kaku di alam kubur. Begitu juga kita, ya, bahwa mungkin deposito yang kita kumpulkan, yang kita siapkan, akankah itu membawa manfaat sesudah kita wafat nanti? Nah, ini perlu mendapatkan perhatian kita. Nah, selanjutnya kita ini orang beriman ya, alhamdulillah. Ya. Kesiapan orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang siap menghadapi kematian. Ibu-ibu, saya mau mengajak sejenak ya untuk merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Surah apa, Bu? Surah Ali Imran ayat 185. 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah balasan itu akan disempurnakan. Renungan yang pertama adalah ini. Ada orang menjelang kematiannya itu takut luar biasa. Karena dua hal. Takut menghadap Allah karena persiapan amal, bekal yang minim. Yang kedua, khawatir terhadap keluarga yang akan ditinggalkan. Mereka nanti bisa hidup seperti apa, memakan apa mereka. Saya belum cukup untuk menyiapkan bekal dan seterusnya. Itu dua hal. Tapi subhanallah, orang yang beriman itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat. Dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahwa orang beriman itu yang menyatakan saya ini adalah orang yang beriman, lalu istiqamah dalam keimanannya. Jadi bukan hanya hiasan bibir saja, tapi benar-benar
konsisten, ya, konsekuen melaksanakan apa yang menjadi tuntutan keimanan itu. Mereka ibadah, ya, mereka bukan hanya meyakini rukun iman saja, tapi juga melaksanakan secara sempurna, ya, rukun Islam dan ibadah-ibadah lainnya. Itu akan mendapatkan ketenangan. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat kepada mereka memberikan kabar gembira. Allah takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan berduka cita. Jangan takut menghadapi masa depan dan jangan gelisah, jangan berduka cita terhadap masa lalu yang sudah pernah dilewati. Maka orang beriman itu tenang, ya, menghadapi peristiwa tersebut. Sampai di alam kubur, semua amalnya itu ikut. Ya. Karena kalau yang mengantar orang ke kuburan itu kan ada keluarga, ada harta. Tapi semua pulang kecuali amalnya. Subhanallah. Orang ketika sudah di liang lahat sendiri, semua ibadah sholatnya itu dia lihat. Ini ibadah sholatku sejak saya gadis, ya, sampai akhir hayat. Oh, ini ibadah puasa saya, ya, setiap tahun, dan puasa sunnah. Semua amalnya ada di situ. Itu yang membuat orang beriman itu tenang. Karena ada amalku, ya, saya, yang akan membawa manfaat untuk subhanallah. Dan kalau ada istilah siksa kubur, maka ada juga nikmat kubur. Ya. Kita berdoa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memperbanyak bekal, memperbanyak amal, yang kelak di alam barzakh nanti Allah luaskan kubur kita, berikan cahaya, ya, dan kita mendapatkan nikmat kubur, kita dijauhi dari siksanya. Ya. Subhanallah. Kata Allah dalam surah Ali Imran 185 ini, itu tidak seberapa, belum ada apa-apanya itu, ya, kenikmatan. Nanti dalam kesempatan yang lain, saya kira ibu-ibu sudah pernah membaca hadis, ya, bahkan penjelasan bagaimana amal-amal itu menjelma seperti pemuda yang ganteng, yang harum, ya, lalu mengatakan ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu, tenanglah. Subhanallah. Sehingga menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir itu tenang. Ya, merobok, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ini pertanyaan yang jawabannya sudah dibocorkan lebih dulu oleh Allah. Tapi bukan untuk dihafal saja, tapi betul-betul yang menjadikan kita lancar menjawab kalau betul-betul kita amalkan. Di akhirat nanti, Allah akan menyempurnakan balasan ganjaran dari semua amal kita. Ya. Apakah orang kalau sudah diselamatkan dari neraka sudah gembira? Belum. Faman zuhziha 'anil nari, maka siapa yang dijauhkan dari neraka, belum tenang tuh, ya, sudah dibebaskan, ya, dari ancaman. Ketika semua orang dilemparkan ke neraka, dia dianggap sebagai hamba yang dibebaskan. Orang beriman belum tenang. Wa udkhilal jannah, sampai kemudian masuk ke surga, baru katakan selamat ya kita ketemu, ya. Dulu kita sama-sama dulu di Amerika, sama-sama di Colorado, kita semua yang membangun pengajian kita sama-sama membangun persahabatan, ya, membangun persatuan. Allahu Akbar. Selamat, ya, saling mengenang semua cerita-cerita indah dalam dakwah, dalam amal soleh, dalam ibadah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah ingatkan kita di penghujung ayat ini, tidak ada kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu, ya, yang memperdayakan. Baik, kita lihat di slide, orang beriman itu siap menghadapi kematian, siap secara iman, siap secara amal, ya, dan tanggung jawab sosial serta keluarga. Ya. Artinya apa? Ini nanti masuk apa tanggung jawab kita terhadap keluarga sepeninggal kita nanti. Berarti kita sudah mendidik mereka, sudah memberikan pesan-pesan, bukan hanya keteladanan, tapi juga memang memastikan
bahwa mereka ini akan melanjutkan estafeta amal soleh perjuangan dakwah yang sudah kita rintis. Ibu-ibu yang saya muliakan, masa depan keluarga yang ditinggalkan, ya, kita harus lihat dan renungkan baik-baik, ya. Karena banyak orang kalau bicara kematian, dia lihat dan dia pikir, dia bayangkan itu orang lain bukan dirinya. Kematian bukan hanya kehilangan. Bayangkan kalau orang tua wafat, anak itu subhanallah, ya, menderita, dapat musibah, terpuruk, ya, perasaan dan seterusnya, kehilangan. Tapi juga ujian bagi keluarga. Kalau kehilangan mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, merasa sedih, berduka, ya. Yang sehari-hari bersama orang tua atau bersama orang yang kita cintai tiba-tiba sudah tidak ada lagi, ya, hilang. Tapi ada kadang-kadang kesulitan yang bisa dirasakan dalam waktu yang lama, ya, dan itu menjadi ujian. Karena itu maka Islam sebagai agama yang paripurna sudah mewanti-wanti ini, ya, termasuk ayat yang kita dengarkan tadi dibacakan sebelum pengajian ini. Islam melarang meninggalkan keluarga dalam keadaan terlantar, baik terlantar karena materi, miskin papa, tidak punya kesiapan, ya, finansial, maupun terlantar dalam kondisi jiwa yang kosong, yang gersang, jauh dari ibadah, sehingga yang ada itu adalah keputusasaan. Maka Rasul mengingatkan kita bahwa kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafunan nas, dalam keadaan miskin lalu terpaksa mereka harus mengemis, ya, di berbagai tempat. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mampu dan memberikan kepada kita dan keluarga kita kecukupan, ya, sehingga mereka survive, mereka bisa mandiri, ya, bahkan bisa berkontribusi untuk agama dan masyarakat. Bukankah banyak konflik yang terjadi setelah kematian? Betul, ya? Ada orang yang rukun, damai, ya, luar biasa, sekeluarga bersaudara. Tapi ketika orang tua berpulang justru menjadi awal dari keretakan dan pertengkaran. Wa na'udzubillah. Kenapa? Adanya harta yang tidak jelas. Ini peninggalan dari almarhum, almarhumah, apa betul miliknya secara absolut, tidak ada campur tangan kepemilikan orang lain, misalnya ada mitra bisnis. Jadi, ya, semua harus clear bahwa yang diwasiatkan ini, yang diwariskan ini, ya, atau utang yang akan dibayarkan ini bersumber dari kepemilikan almarhum atau almarhumah dengan jelas. Iya. Juga menjadi sumber konflik kalau tidak ada wasiat. Subhanallah, ya, tidak ada catatan. Kalau di Amerika namanya apa? Will, ya. Maka ini mendapatkan perhatian dari kita semua. Iya. Apalagi apa sih wasiat dalam Islam? Itu pemberian hak milik atau pesan kebaikan yang berlaku sesudah wafat. Sekali lagi, ini salah satu bentuk kasih sayang Allah, ya, bahwa seseorang sudah wafat tapi wasiatnya itu bisa bekerja. Wasiatnya itu bisa menjadi pabrik produksi amal raksasa yang tidak pernah putus. Subhanallah. Ya. Hukumnya bisa sunnah, ya. Karena yang diwasiatkan itu adalah pembagian harta, bagaimana harta ini diberikan kepada seseorang atau pihak lain. Itu karena ada harta yang ditinggalkan. Tapi juga kadang bisa berarti wajib kalau memang itu utang. Subhanallah. Ya, orang mati syahid sekalipun itu akan tertahan kalau masih ada utang yang belum terbayarkan. Baik dibayar, ya, oleh yang bersangkutan maupun oleh ahli warisnya. Makanya Rasulullah kalau mau menyolati orang bertanya, ini orang ada utangnya atau tidak? Kalau ada utangnya nggak disolati, ya. Nanti ada keluarga atau ada sahabat yang menanggung. Saya akan selesaikan utangnya baru disolati. Itu pentingnya. Jadi kalau ada utang harus tertulis dan harus disampaikan kepada keluarga. Jika tidak secara terbuka berarti itu masuk dalam will. Atau bentuknya amanah yang harus tertunaikan, atau hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, dan itu harus sampai. Ya.
Sebagaimana dalam ayat yang dibacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 180. Ya, 4 ayat yang sangat jelas ya bagaimana wasiat itu sangat penting dalam ajaran agama kita. Baik, bagaimana aturan syariat tentang wasiat? Kalau ada orang yang ternyata berwasiat begini, ini rumahku yang kubangun dengan semua perabotnya, kalau saya wafat nanti, saya sedekahkan untuk masjid fulan. Ya, ternyata ketika dihitung, hampir tidak ada harta yang signifikan ya, selain rumah itu. Ya, taruhlah rumah itu kalau di Indonesia nilainya misalnya 5 miliar. Selain rumah itu ternyata tidak meninggalkan banyak uang, ya kecuali hanya 2 miliar saja misalnya. Dan tidak ada yang lain, berarti totalnya berapa? 7 miliar. Ini kalau dilaksanakan sesuai dengan wasiatnya, berarti 5 miliar ini beralih ya ke masjid yang diwasiatkan. Lalu yang menjadi harta peninggalannya hanya 2 miliar itu. Itu yang tidak boleh. Bahwa wasiat itu maksimum hanya 1/3 dari total harta. Sehingga para ulama ya memberikan solusi, memberikan jalan keluar, harus dinilai total, kemudian yang bisa disalurkan pada wasiatnya tidak lebih daripada 1/3. Ya, dan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat ya, kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemudian, apakah boleh saya bersedekah dengan semua hartaku? Tidak boleh. Kalau separuh hartaku juga tidak boleh. Kalau 1/3 dari hartaku saya mau wasiatkan untuk diberikan, tidak. Boleh ya, wasulusu katsir, dan 1/3 itu sudah banyak. Lebih daripada itu tidak boleh ya, kecuali atas persetujuan ahli waris yang rela untuk melepaskan sebagian haknya. Apakah boleh yang mendapatkan wasiat itu dari ahli waris? Tidak, ya, karena pembagiannya sudah clear, sudah jelas. Kalau ahli waris tanpa wasiat pun dia sudah mendapatkan bagian ya tertentu. Jadi wasiat ini hanya bagi yang tidak mendapatkan warisan, atau kepada siapapun ya, mungkin kepada fakir miskin, kepada lembaga sosial, kepada panti asuhan, kepada masjid seperti yang kita sebutkan tadi. Oh ini, penerima wasiat, kerabat tidak mendapatkan warisan, ya, kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau anak angkat ada, atau lembaga sosial dan seterusnya. Baik, bentuknya ya wasiat harta. Subhanallah. Jadi salah satu keutamaan orang yang berharta adalah bisa berwasiat dengan hartanya dan bisa produktif harta itu, bisa menjadi asbab ya amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada yang bersangkutan. Ada orang punya duit ya, misalnya 10 miliar, dia enggan, aduh sayang kalau saya sedekahkan, iya. Oke, itu adalah hak dia, ya. Mungkin yang sedekahkan sedikit-sedikit saja. Tapi dengan jalan wasiat ini menjadi cara Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya. Oke, kalau selama hidupmu kamu tidak mau sedekahkan, ya silakan. Tapi kamu masih punya kesempatan loh ya untuk mendapatkan pahala itu sesudah kamu wafat. Kamu kan tidak butuh lagi kalau sudah meninggal dunia, wassalam. Tapi apakah kamu masih mau mendapatkan pahala? Betul, oke. Wasiatkan, tulis itu. Supaya nanti kamu sudah tidak ada, hartamu itu masih menjadi jalan untuk kamu mendapatkan pahala. Termasuk sedekah jariah, bangun masjid, bangun sekolah, wakaf Al-Quran, dan seterusnya. Ya, demikian pula keluarga lemah, memberikan santunan, memberikan beasiswa,
ya, selama orang yang dibantu itu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakatnya, maka selama itu pahalanya akan terus mengalir, ya. Sama dengan orang yang mengajarkan anaknya, muridnya Al-Fatihah sepanjang hidup, dia membaca surah Al-Fatihah pada sholat, di luar sholat, bahkan dia membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan juga tertransfer secara otomatis bagi siapa guru yang pertama kali mengajarkan. Allahu Akbar. Makanya kita doakan ya, guru-guru kita, guru ngaji kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mencatat dari setiap huruf yang kita bacakan setiap hari ini menjadi kiriman pahala buat beliau-beliau tersebut. Baik, bentuk-bentuk yang diwasiatkan atau wasiat yang dianjurkan, pesan iman dan akhlak. Ibu-ibu, tidak ada perpisahan yang sangat menyakitkan, ya. Selain di akhirat nanti orang terpisah antara ada yang di surga, ada yang di neraka. Ya, juga ketika di dunia kita sama-sama makan, kita sama-sama jalan-jalan, tapi kematian itu kemudian menjadi pemisah. Maka yang harus kita ingatkan, pesankan, wasiatkan kepada anak-anak kita menjaga iman, ya, jaga akhlak, karena ini modal kita, ini adalah bekal hakiki kita. Pesan pendidikan, anak diajarkan, dituntun, diberikan motivasi, diberikan stimulus bagaimana agar selalu ada semangat ya untuk belajar, tambah ilmu, wabil khusus ilmu agama, ya, menjaga persatuan keluarga sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ketika idh hadara Yaqub al-maut, ketika Nabi Yakub itu sudah melihat bahwa sebentar lagi ini saya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ta'budun Nabi, wahai anak-anakku, bagaimana keadaanmu nanti sepeninggalku? Yang ditanya itu ma ta'budun, apa yang kamu sembah, siapa yang kamu sembah nanti. Ya, tapi karena mereka sudah dididik dengan iman, ya, dengan akidah, nabu ilaha wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Allah pastinya, wahai ayahku, wahai Yakub alaihi salam, ya, akan menyembah Allah, yaitu Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapak kamu Ibrahim, Ismail dan Ishak dan seterusnya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan petunjuk ya kepada kita dan kepada anak-anak kita, ya, untuk senantiasa memiliki benteng yang kokoh ya sebagai generasi yang akan mengarungi kehidupan ini. Modal iman, modal akidah ini menjadi hal yang wajib untuk mereka miliki. Apa yang perlu kita siapkan? Wasiat, ya. Daftar hutang piutang. Ya, jangan pandang enteng sekecil apapun itu. Makanya ayat yang terpanjang yang menjadikan seorang non-muslim itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika mendapati bahwa ternyata ayat yang panjang ini bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, tapi justru tentang bisnis, tentang etika berjual beli dalam Islam, ya, yang terdapat di juz ketiga surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ya. Jadi catat semua transaksi atau utang piutang, 1 halaman penuh, ya. Atau hal-hal yang penting berupa dokumen dan siapa yang kelak akan menjadi pelaksana wasiat supaya tidak terjadi perselisihan sesudah wafatnya nanti. Subhanallah. Wasiat yang terakhir, ya. Wasiat sebagai amal yang terakhir. Ibu-ibu, ya, di penghujung materi ini saya mau mengajak kita semua sejenak membayangkan kondisi itu, ya, bahwa memang menjadi keyakinan kita itu pasti akan terjadi. Lalu kesiapan kita dan bagaimana mempersiapkan keluarga kita sepeninggal kita, dan itu yang harus selalu hadir. Rasulullah ingatkan kita jangan sampai kita tidur, ya. Ada hal yang penting untuk kita sampaikan pada anak, ya.
apalagi yang berkaitan tentang pembagian harta kelak ataupun pengembalian hak orang lain atau zakat yang belum terpenuhi, belum kita bayarkan padahal sudah sampai nisab, sudah sampai haul dan seterusnya, kecuali itu tercatat dan kita simpan di bawah bantal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiat adalah penutup amal kehidupan. Subhanallah. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, ibu-ibu semua, ya, akhir kehidupan yang baik, ya. Berwasiat, mari kita berwasiat, ya. Karena itu akan menjadi pintu kebaikan buat kita dalam perjalanan berikutnya, dan insya Allah menjadi pintu kebaikan buat anak-anak kita. Itu juga bunyi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kecintaan kita pada keluarga. Bukti kesiapan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yang punya bekal, punya persiapan amal, punya hati yang bersih, insya Allah siap, ya, siap menghadapi kenyataan. Dan salah satu bentuk tanggung jawab orang tua adalah mempersiapkan mereka secara mental, ya. Karena jangan sampai keluarga kita sama sekali tidak pernah, bukan hanya tidak pernah membayangkan, tidak siap dengan kondisi itu. Saya tidak siap ditinggalkan oleh orang tua. Ya, makanya bekal ibadah, bekal akidah yang kokoh itu menjadi sebuah kepastian. Jangan menunda menulis wasiat, ya, jangan menunda memberikan pesan, karena kadang-kadang kematian itu datang secara tiba-tiba, ya, menurut pandangan kita, walaupun itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kayyisu, siapa orang yang paling pintar di antara kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang paling jenius, ya, bukan yang paling banyak hafalannya, bukan, ya, yang paling tinggi prestasi akademiknya, kata orang, tapi man dana nafsahu, selalu mempersiapkan diri, menghitung sisa umurnya. Jadi kalau umurnya sudah 45 tahun, ini berapa sisanya? Kalau sudah 50 tahun, berapa sisa kehidupannya Allah berikan? Kalau 60 tahun, berarti tidak ada lagi kesempatan, kecuali ini harus kita betul-betul maksimalkan. Jangan sampai sudah usia 50 tahun, 60 tahun, masih dunia terus, masih kita mengejar ini, mengejar itu. Padahal persiapan bekal yang hakiki luput untuk kita siapkan. Subhanallah. Iya. Maka kesiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tanda iman yang aktif, iman yang efektif. Wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah selain selalu menghitung sisa umurnya, selalu mempersiapkan diri bekal yang akan dibawa untuk kehidupan sesudah kematiannya. Apa yang akan saya bawa ke alam kubur? Apa yang akan saya bawa ke alam sana? Jangan sampai, ya, kita kaget ketika peristiwa itu datang. Alhaakumut takatsur. Ada yang tahu surah apa ini? At-Takatsur, ya. Bermegah-megahan yang menjadikan kamu lalai dari agama karena urusan bisnis, urusan pekerjaan, seolah-olah sholat itu di nomor kesekian, ya. Nomor 2, nomor 20, apa-apa. Hatta zurtumul maqabir, nanti kaget ketika sudah masuk liang kubur. Wa na'udzubillah. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan tahu hakikat kehidupan ini, bahwa semua ini pasti akan berakhir. Subhanallah. Baik. Ya. Mudah-mudahan, ya, ini menjadi renungan bagi saya pribadi, pada kita semua, untuk memberikan perhatian khusus, ya, terhadap pentingnya wasiat, baik berupa pesan moral, ya, keteladanan buat keluarga, buat pasangan yang kita cintai, buat suami, buat istri, apalagi buat anak-anak kita dan keluarga kita, ya, maupun berupa harta yang
kelak akan menjadi asbab untuk kita mendapatkan kiriman pahala pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Di samping perhatian kita secara jeli, mudah-mudahan harta yang kita tinggalkan ya termasuk warisan itu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang mandiri, keluarga yang selalu kompak, selalu akrab satu sama lain, bukan menjadi sumber konflik perpecahan di antara mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik, seperti yang biasa terjadi di tengah masyarakat kita. Baik, makasih ya. Mari kita berdoa sebelum kita membuka sesi tanya jawab ya buat kita semua pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita ya, yang memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bermuajah pada kesempatan ini. Mari kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwati ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, baik masih bersama kami atau telah mendahului kami. Ampuni dosa ustadz dan ustazah kami dan semua yang berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, sayangilah anak-anak kami, bimbinglah mereka dengan caramu yang paling lembut. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya mujriyas sahab, ya munzilal kitab, ya hazimal ahzan, istajib du'aana ya rahman. Ya Allah, ampunkanlah seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahim 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itulah telah melahirkan kami hingga koyak isinya ya Allah. Luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah. Bercucuran air matanya menahan sakit dan derita ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang telah pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan kami ya Allah. Ampunkan ibu, mulia sungguh dirinya, sudi membasuh dan mencuci najis kotoran kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan pula seorang lelaki yang telah membimbing tangan kami, mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari ayah kami kenal Engkau Tuhan kami ya Allah. Darinya kami kenal Nabi Muhammad Nabi kami ya Allah. Darinya kami kenal agama ini agamamu ya Allah. Ampunkan ayah kami yang senantiasa mencintai kami, tersenyum, tertawa kecil dari jauh. Namun apabila kami dekati wajahnya tegas mendidik kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah kami yang mengeluarkan uang saku melalui tangan lembut ibu. Ampunkan ayah kami yang senantiasa bekerja keras banting tulang menafkahi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di antara keduanya yang telah Engkau panggil, ya Allah, ampunilah segala kesalahannya. Curahkanlah rahmat dan maghfirah-Mu, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kuburannya adalah taman dari taman-taman surga-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kepadanya raudun min riyadil jannah. Ya Allah, ya Latif, ya Wadud. Apabila ada di antara kami, ya Allah, ada yang Engkau akan panggil, maka mudahkanlah urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, ya Hakim. Apabila masih ada di antara kami kedua orang tua kami, ya Allah, maka sehatkanlah fisiknya, ya Allah. Berkahilah umurnya, ya Allah, agar senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Wadud, ya Rahim. Izinkanlah kami berjumpa kembali dengan orang tua kami, ya Allah. Jika tidak di dunia ini, maka pertemukan dan kumpulkanlah kami di surga Firdausmu nanti. Bersama kedua orang tua kami yang kami cintai. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama anak-anak kami, keturunan kami, generasi kami, keluarga dan sahabat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Insyaallah, tabarakallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz atas penjabarannya. Baik, sebelum sesi tanya jawab, ayo kita ikutin saya ya semuanya ya. Semangat. 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 Allahu Akbar. Oke. Baik ibu-ibu, untuk berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan pada ibu-ibu yang mau bertanya dulu. Oke, pada Mbak Ida kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, Iya, tadi kan di antara wasiat itu ada wasiat seperti pesan gitu, Ustadz ya. ya betul. Ada pendidikan tadi ya. Nah, misalnya Ustadz ya, Ya, apakah kewajiban orang yang menerima wasiat, misalnya orang tua kita bilang nanti harus sekolah sampai S3 misalnya Ustadz ya. Contoh ini Ustadz ya, contoh ya, saja. ya, betul. Apakah itu wasiat seperti itu wajib kita menjalankannya gitu Ustadz atau bagaimana? Atau Baik. misalnya saya pernah dengar Ustadz seorang ulama dari Mesir itu Ustadz ya. Beliau Ya. hafiz setelah beliau itu umur 80 tahun. Dan menurut beliau semangat terus untuk menghafal Al-Quran itu karena wasiat dari ibunya Ustadz yang bilang sampai kapanpun berusahalah untuk menghafal Al-Quran sampai khatam Al-Qurannya gitu Ustadz ya. Nah, Masya apakah misalnya kalau orang tua kita berwasiat seperti itu, apakah itu wajib menjalankan wasiat itu Ustadz? Dan bagaimana hukumnya kalau misalnya kita nggak sanggup gitu misalnya Ustadz, apakah kita nantinya berdosa atau bagaimana Ustadz? Itu aja pertanyaan saya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Ini langsung dijawab atau ditampung? Langsung Ustadz. Oh, Masya Allah. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaan dan tanggapannya. Ini pertanyaan yang sangat relevan dan sangat menarik sekali. Jadi ada dua terminologi ya. Wasiat yang berarti pembagian dan penyaluran harta yang memang itu terukur jumlahnya ada dan sarannya tepat. Ada juga wasiat yang berarti pesan ataupun nasihat. Ya, motivasi. Kalau yang berupa harta punya nominasi itu wajib bahwa sedekahkan 1 juta buat untuk ini ya, itu wajib untuk dilaksanakan. Karena ada juga yang tidak boleh dilaksanakan kalau itu mengandung kemaksiatan. Kamu dengan duit ini beli khamar ya, kamu harus laksanakan pesta yang begini ya, di situ ada maksiat, itu tidak boleh dilaksanakan. Tapi selama itu tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada dosa di sana, maka wajib untuk ditunaikan. Adapun yang disebutkan tadi, kamu harus menjadi orang yang baik, menjadi penghafal Al-Quran, kamu harus menyelesaikan itu. Kalau dia sanggup untuk menjalaninya, ya itu sangat baik sekali. Tapi tidaklah berdosa jika dia karena satu dan lain hal tidak sanggup dia untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab. Singkat-singkat silakan. Pertanyaan berikutnya. Iya. Ya, baik. Halo Ustadz, terima kasih. Ya, maaf. Assalamualaikum Ustadz. Ya, izin Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih untuk materinya. Izin bertanya. Silakan. Pertanyaan yang pertama terkait Ibu dengan siapa, Mam? Perkenalan dulu Ibu. Tiwi. Ibu. Tiwi. Ibu Tiwi. Tanpa Ibu. Iya. Izin. Oke. Baik. Izin pertanyaan pertama terkait dengan waktu. Nah, untuk pembuatan
surat wasiat sendiri ya, kalau sebagai orang tua apakah ada waktu idealnya atau sesegera mungkin lebih baik? Itu yang pertama, terkait waktu. Yang kedua, tentang proses pembuatannya, apakah surat wasiat itu harus dirahasiakan? Jadi setelah orang tua meninggal baru diberitahukan ke anaknya, atau boleh dalam pembuatan surat wasiat itu, jika orang tuanya ingin anaknya berdiskusi sembari membuat surat wasiatnya, itu apakah diperbolehkan? Terus terakhir yang ketiga, kalau kondisinya dalam keluarga itu anak pertama adalah laki-laki tapi anak angkat, nah dan anak keduanya adalah perempuan, tadi kan Ustadz bilang kalau anak angkat itu memang tidak ada hak ya dalam uh, ya Tante, ya dalam waris. Nah, berarti jatuhnya kalau emang orang tuanya ingin dan disetujui juga dengan anak kandungnya yang perempuan yang kedua itu, jatuhnya itu sebagai sedekah ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Bu Tiwi, pertanyaan yang sangat baik Mbak sekali. Tiwi, Ustaz. Ah, siapa? Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Oh, Mbak Tiwi. Terima kasih Mbak Tiwi. Tentang waktu, justru dengan syariat wasiat ini dianjurkan untuk secepatnya dilakukan. Ya, seseorang tidak tidur kecuali sudah punya wasiat, dan hendaknya semua anggota keluarga, apalagi pasangan, itu tahu untuk amannya. Jangan sampai orang nanti sudah membagikan harta mungkin sekian bulan sesudah seseorang itu meninggal baru wasiatnya diketemukan. Jadi sebaiknya waktunya dipercepat. Dan yang kedua itu memungkinkan untuk segera dibuka, diketemukan. Jangan sampai orang justru menyembunyikan malah tidak tahu sama sekali. Betul ya? Apakah ini perlu dipermaklumkan sebelumnya? Kita lihat. Kalau itu ada kerawanan fitnah, justru kalau anak tahu bahwa ayahku nanti punya wasiat katanya sekian dari hartanya untuk tetangga ini, untuk pesantren ini, malah itu akan menimbulkan kecemburuan, ya, atau hal-hal negatif lainnya sebaiknya dirahasiakan. Betul? Ya. Tapi jika tidak, justru itu bisa menjadi clear. Oh, ternyata hak waris sekian, dan selain itu adalah hak yang pemilik harta, orang tua dalam hal ini, untuk menyalurkannya kemana yang diinginkan. Ya kan? Termasuk pada anak angkat tadi. Betul, karena bukan ahli waris, maka dia berhak, atau seseorang yang ingin menitipkan wasiat sangat boleh dan sangat baik bahwa kelak anak ini juga tetap mendapatkan bekal hidup ya sepeninggalnya nanti. Jadi bukan hanya semasa hidup dia mendapatkan curahan kasih sayang, perhatian, pemenuhan kebutuhan, tapi salah satu bentuk tanggung jawab dan kasih sayang orang tua adalah kalaupun saya nanti tidak ada, anak ini masih tetap bisa menjalani kehidupannya dengan normal. Iya. Nah, kalau di Amerika kan sudah pakai notaris, ya. Di Indonesia juga demikian ya, dengan will tersebut bahkan dipersaksikan pada suami ataupun istri siapapun yang lebih dulu, berarti sesudah wafat nanti maka secara otomatis wasiat itu akan akan dilaksanakan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Iya. Oke. Iya, ada Ustaz. Oh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Nina. Ibu Nina, oke. Iya. Kebetulan sekali ini sedang terjadi pada saya dan keluarga. Saya bersaudara 3 orang, perempuan semua. Nah, kebetulan tahun ini ayah dan ibunda kami meninggal dunia. Dan meninggalkan ada satu rumah. Nah, dulu waktu orang tua masih hidup, ibu saya bilang, mungkin karena waktu itu kan ketidaktahuan ibu saya dan sebagainya,
Ibu saya pernah bilang, Nina, nanti kalau kami meninggal, bapak saya nggak ada, ibu juga nggak ada. Nina, kamu akan dapat, kalau kalian mau menjual rumah ini, kamu akan mendapat 50% dari penjualan rumah. Demikian. Sedangkan kan saya bersaudara 3 orang. Nah, saudara-saudara saya juga dibilangin. Tuh. Iya. Bapak bisa dengar? Oke. Iya, dengar aja. Nah, waktu itu saya besar kepala, Pak, karena saya pikir, oh iya, saya dapat 50%, adik-adik saya dapat cuma 25% dan 25% kayak begitu, Pak. Karena saya tidak tahu gitu. Ya, mau bilang apa? Ya, karena ibu yang bilang begitu. Karena kamu anak paling besar, kamu yang mengurus, banyak yang mengurus ini dan itu, membantu istilahnya keluarga dan sebagainya. Jadi, kamu dapat 50%, adik-adikmu dapat 25. Kayak begitu. Tapi setelah ibu meninggal dan bapak meninggal, saya berunding dengan adik-adik saya semua. Jadi kami berunding dengan Ustadz di Mataram di Lombok bahwa karena kami adalah perempuan semua, jadi katanya kami bagi 3 sama rata seperti itu. Apakah betul itu Pak Ustadz? Jadi dan saya pun saya ikhlas, saya rela. Yang penting mengikuti syariat Islam begitu. Saya mau reconfirm lagi dengan Pak Ustadz. Apakah tindakan saya benar? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Saya dan insya Allah kita semua mendoakan almarhum almarhumah ayah dan ibu dari Ibu Nina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah. Amin. Beliau sebagai ahlul jannah. Insya Allah doa kita semua. Dan mudah-mudahan Ibu Nina dan kedua saudaranya digolongkan oleh Allah sebagai putri-putri yang solehah yang terus akan mendoakan kedua orang tua kita. Amin. Baik, kalau jawaban dibagi rata 3 bersaudara itu sudah betul, ya, bahwa semua bersaudara itu mendapatkan jatah yang sama. Namun kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, sebenarnya antara orang tua itu harus dilihat dulu siapa yang meninggal lebih awal, ayahkah atau ibukah? Karena tentu tidak bersamaan, walaupun misalnya dalam kasus yang lain ada yang beda 1 jam, 1 hari, dan seterusnya. Nah, siapa yang wafat itu yang hartanya dibagi kepada semua yang hidup. Jadi kalau ayah yang lebih awal, maka harus kita ketahui bahwa ibu punya hak dulu di situ. Ya, jadi dibagi dulu untuk ibu. Walaupun ini belum terrealisasi, ibu juga sudah wafat. Termasuk saudara, anak misalnya. Belum dibagi harta, sebagian saudara sudah berpulang. Harus kita hitung bahwa ketika wafat, beliau seharusnya sudah mendapatkan hak dari jatah warisan tersebut. Ya. Tapi kembali lagi pada kesimpulannya demikian, ya, bahwa anak yang mendapatkan 1/2 dari total harta peninggalan ayah misalnya ataupun ibu, maka itu dibagi rata di antara semua bersaudara. Kalau semuanya perempuan semua, beda lagi kalau ada yang laki-laki. Hadza wallahu a'lam bishawab. Oke, ada yang bertanya lagi Ustadz, ini antri Ustadz. Masih ada waktu kan Ustadz ya? Ya, sedikit lagi ya. Antri ya, Ibu Antri. Oke, silakan. Ada bertiga. Bertiga. Ya. Waktunya 5 menit boleh ya? Ya. Persiapan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Eva mau meneruskan pertanyaan Mbak Nina tadi. Karena kebetulan saya punya anak juga 2 perempuan gitu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mendengar kalau seandainya salah satu dari kami, misalkan suami saya meninggal, sebenarnya karena kami punya anak perempuan, hanya anak perempuan 2 orang, berarti sebenarnya ada jatah yang harus kita bagikan kepada saudara laki-laki suami. Apakah itu benar, Ustaz? Iya. Iya Ya, betul. Iya betul. Betul sekali Ibu Eva ya. Iya. Jadi kalau misalnya suami wafat, berarti saudaranya juga punya hak, istrinya punya hak, anaknya juga punya hak. iya, berarti dalam kasus Ibu Nina, berarti kalau seandainya bapaknya meninggal dan harus dicek lagi apakah saudara laki-laki bapak masih ada atau tidak, karena Ibu Betul. Nina tidak perempuan. Betul, betul ya. Karena Iya, banyak yang memahami harta warisan itu hanya ke bawah saja, padahal tidak ada yang ke betul. samping juga. Iya, iya. Sudah Jazakallah khair, Pak banyak. Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan kedua putri Ibu Eva menjadi anak yang soleha ya, insya Allah. Saya sedikit perkenalan, kalau di sini saya punya putri 3. Oh. Tapi di Indonesia ada lagi 4. Pintu surga itu Pak Ustadz. Amin, amin. Jadi alhamdulillah ya dikaruniai 1 laki-laki 7 perempuan. Ya, Masya Allah. saling mendoakan ya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua, anak-anak kita. Ya. Khususnya anak perempuan mendapatkan keutamaan tersendiri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendidiknya dengan baik sampai menikah, seperti yang Ibu bilang, pintu surga. Ada yang bilang kalau cuma 2, iya 2. Kalau dididik dengan baik, itu sudah. Makanya kalaupun toh ada di antara kita yang punya anak satu-satunya, maka itu mendapatkan perhatian khusus ya, lebih daripada laki-laki tentunya. Ya, dan itu adalah pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Bu Wati. Qadarullah, tahun ini ayahanda saya meninggal dunia. Pertanyaan saya ini masih ada sangkutannya dengan pertanyaan Ibu Nina sebenarnya. Bapak saya itu meninggal tanpa meninggalkan wasiat, dan kami 6 perempuan, 1 laki-laki. Nah, setelah berunding dengan semua anggota keluarga, tidak ada satupun yang mau membagi harta warisan karena ibu masih hidup, sebagai tanda kasih sayang dan tidak ingin mengusik ketenangan ibunda kami. Nah, sekarang ibunda saya tuh sudah mulai agak pikun, sekitar 90-95 lah. Tapi beliau kadang random gitu, dia bilang, kalau anak laki-laki tolong jangan dikasih warisan dari pihak bapak ibuku gitu. Maksudnya bukan harta bapak saya. Nah, tapi saya masih ragu gimana itu pandangan Islam sebaik-baiknya cara untuk menyelesaikan masalah ini, karena tidak ada yang mau berbagi warisan di keluarga saya itu gitu. Bisa diperjelas lagi sedikit? Jadi bapak meninggal tanpa ada surat wasiat. Oke. Meninggalkan harta, tapi meninggalkan rumah. Meninggalkan 1 istri dan 6 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki. Berarti semuanya anak kandung ya? Dari ayah dan ya, semua anak kandung, alhamdulillah. Baik. Tapi ibu saya itu ada warisan dari kakek. Oh. Terus. Ya, jadi terpisah dari harta bapak. Oke. Jadi ibu tuh suka bilang, tolong kakakmu yang laki jangan dikasih harta saya yang dari keluarga saya. Tapi kalau kita pikir kayaknya bagaimana itu pandangan Islam kalau ada wasiat verbal seperti itu. Baik. Subhanallah. Sudah cukup Ibu Wati? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih. Ibu Wati dari Lombok juga, enggak? Betul.
Saya dekat dengan ya teman-teman sahabat-sahabat saya. Saya udah biasa ke sana, ke Mataram, ke Lombok Timur, Lombok Barat. Itu Alhamdulillah. saya. Dikit-dikit saya bisa bahasa Sasak. Berembe kabar Pak Ustadz. Baik-baik. Itu pirin merere sih dia. Akhirnya merari pertama cukup Oh kayaknya. gitu cukup ya. Subhanallah. Oke, jadi yang punya pondok pesantren ya, apa namanya, Nurul Hakim itu keluarga. Islahuddin, Kediri. Iya, betul. Ya, gitu. Suaminya Bu Ida. Tuan Guru Sofwan. Safwan, ya. Jadi saudaranya itu ya saya kayak saudara ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sempat ketemu. Saya sudah ke pondoknya dan ya. Jadi Lombok ya bukan hanya 1000 masjid ya, dan memang 1000 pondok pesantren. 1000 pondok pesantren, tempatnya para santri, para tuan guru, subhanallah. Selamat ya Bu Ati dan ya semua yang dari wilayah yang barokah insyaallah. Amin. Secara singkat, subhanallah ya, ini pentingnya wasiat ilmu, wasiat benteng agama kepada siapapun ya, termasuk keluarga kita ya. Bahkan yang menjadi pelajaran adalah bagaimana kita mempersiapkan keturunan kita kelak, betul ya, bahwa sepeninggal kita mereka tetap ya on the track ya, di jalan yang Allah dan Rasulnya sudah gariskan. Jadi memang ada beberapa pembahasan tentang harta ya. Mana sebenarnya yang clear ini adalah harta orang tua, ada yang istilah harta gonogini, ada yang murni kepemilikannya itu punya ibu saja. Karena ada yang bilang, wah pokoknya kalau kita sudah menikah berarti kan harta bersama. Ya, siapa yang punya modal nanti sudah nggak kehitung lagi. Padahal kalau harta itu dibawa oleh ibu, maka itu tidak boleh ada yang ikut campur di situ. Misalnya sebelum menikah sudah punya emas 1 kilo, sudah punya berlian 1 laci misalnya, ya, sudah punya sawah, sudah punya kebun dan sebagainya, maka itu tidak secara otomatis menjadi hak suami dan hak keluarga, tidak, itu mutlak kepemilikan ibu. Iya, ibu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dipinjam, tidak boleh diwariskan. Ya betul, karena itu adalah hak ibu. Jadi betul bahwa kalau ada persepsi ini harta dari ini, kalau itu jelas bahwa itu tidak ada campur tangan suami dalam pembelian dan kepemilikannya, berarti itu. Nah, ibulah yang punya wewenang. Ini saya mau wasiatkan ke siapa? Betul. Ke siapa? Karena selama ibu masih hidup, maka beliaulah satu-satunya yang berhak untuk melepas kepemilikan itu kepada siapapun. Ibu punya kesempatan untuk bersedekah. Saya mau sedekahkan sekian juta, sekian kapling. Saya mau infakkan, saya mau wakafkan dan seterusnya. Saya juga mau berikan ini, tapi nanti sesudah saya wafat. Itulah wasiat, ya kan? Lain dari zakat, lain dari hibah dan sebagainya. Tapi kembali ke kasus tadi, memang sudah harus dihitung dengan jelas. Kalau ayah ya, walaupun tidak meninggalkan wasiat, berarti warisannya itu sudah harus dihitung dengan pasti. Nomor 1, ibu punya hak, ya kan, 1/4 dari yang didapatkan dari suami. Lalu anak punya hak 1/2 dari total harta, ya. Nanti dibagi 2 lagi. Anak laki-laki dapat 1/2 dan dapat 1 bagian, kemudian selebihnya dibagi pada anak perempuan berapapun jumlah mereka. Ya. Masa iya sih anak laki-laki dapat 2, kemudian kita cuma dapat 1? Demikianlah ketentuan Allah. Ya kan? Silakan buka surah An-Nisa halaman kedua dan ketiga. Di situ tilka hududullah, inilah ketetapan Allah. Jangan durhakai Allah, karena Allah Maha tahu apa hikmah di balik semua itu. Kan? Kalau di Amerika ini ya, jumlah buku yang ditulis tentang perwarisan tersebut itu panjangnya lebih 3 meter.
Subhanallah, ternyata di dalam Al-Quran itu cuma 2 halaman saja Allah menjelaskan tentang warisan bisa selesai. Ya, itu demikian kata testimoni seseorang yang lama menggeluti tentang hukum waris, justru mendapatkan solusi yang luar biasa di Amerika ini, menjadi mu'allaf justru karena ayat-ayat seperti ini. Ya, kembali lagi, Ibu sudah 90 tahun, ini membutuhkan pendekatan secara bijaksana, pendekatan yang lembut untuk memberikan pemahaman, ya, bahwa saudara kita, anak-anak ini punya hak dari harta yang ditinggalkan oleh ibu. Ya, mudah-mudahan di usia lanjut beliau tetap tenang, tetap mendapatkan kebahagiaan dari semua putra-putrinya, ya, ketika mereka melihat kompak, akur, damai. Nah, salah satu ujiannya adalah ketika harta dibagi, ya kan? Sekali lagi tidak sedikit kemudian konflik terjadi, ada perselisihan terjadi justru ketika diperhadapkan dengan harta. Maka kita berdoa dan saya mendoakan Ibu Wati, ya, mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat, saudara-saudara juga sehat, dan insya Allah bisa menyikapi sebijak mungkin tentang persoalan ini. Mudah-mudahan rukun dan selalu bersatu. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, ya, atas segala kepercayaan, segala perhatian, ya. Ibu Lizi, Ibu Titin, ya, selaku moderator, dan Ibu Eli selaku sahibul betul bait, tuan rumah, semua mutiara yang kita nikmati, semua hidangan yang ada, ini semua pahalanya juga akan dirasakan oleh semua yang hadir dan keluarga kita. Tapi ingatlah, yang menjadi tuan rumah mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, ya. Maka penghargaan khusus, ya, buat keluarga Eli Wijaya dan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan yang besar, ya, buat keluarga Ibu Eli. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin. Terima kasih banyak Ustadz atas semua ilmunya dan penjabarannya. Baik, saya tutup dengan satu pantun. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beludru yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih sekali lagi atas semua perhatian. Mohon maaf, sama-sama, ya, segala yang tidak berkenan, ya. Semua kesempurnaan dari Allah, semua yang kurang itu adalah keterbatasan saya sebagai hamba yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pantun.